Tim Panitia Khusus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau Pansus PAD 2 DPRD Deli Serdang Rabu 18 Juni mendatangi kantor Kejari Deli Serdang guna menyerahkan berkas hasil temuannya di lapangan terkait dugaan kebocoran PAD di Kabupaten Deli Serdang. Ada 20 nama perusahaan yang dalam dokumen turut dilaporkan karena diduga memanipulasi dan bermain mata dengan oknum petugas sehingga retribusi atau pajak yang dikenakan kecil dan menyebabkan kebocoran PAD. Saat datang ke kantor kejaksaan, tim Pansus didampingi oleh 3 pimpinan DPRD seperti Agustiawan Saragi, Khusus Rasi Wilson Tarigan, dan Hamdani Syahputra. Ketua Tim Pansus Peningkatan PAD 2 Misnan Aljawi yang mengatakan dari 20 perusahaan yang mereka laporkan ini, total estimasi kerugian PAD lebih kurangnya mencapai 50,9 miliar rupiah. Misnan menyampaikan langkah mereka ini bisa sampai ke DPRD karena menganggap Pemkab tidak serius untuk peningkatan PAD ini. Hari ini kami resmi datang silaturahmi ke Kejaksaan sekaligus menyerahkan dokumen resume hasil rapat pansus dan temuan pansus. Tadi kami sudah berbincang dengan Pak Kejari, insya Allah kami akan bermitra, bekerja sama, intinya untuk menaikkan PAD dari Serdang. Ada 20 perusahaan, ya dari 27 yang kami panggil, 7 belum datang, masih mangkir, yang 20 ini yang sudah kami periksa, kami audit. Dan total estimasi kerugian PAD itu lebih kurang 50 miliar 945 juta sesuai dengan dokumen yang kami serahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, Kajari Deli Serdang Muhammad Jeffrey berjanji untuk menindaklanjuti temuan ini. Meski Deli Serdang termasuk kabupaten yang kaya dengan banyaknya industri, namun bisa ada aksi demo kontraktor yang menuntut agar hasil kerjanya dibayar oleh Pemkab. Pada prinsipnya, kami merespon positif terkait adanya penyampaian hasil temuan pansus DPRD ini. Akan kami pelajari. Tadi sudah saya sampaikan juga dengan teman-teman DPR bahwa terkait temuan pansus DPR Kabupaten Deli Serdang ini akan kami breakdown dulu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penjelasan Kepala Daerah terhadap peran Perda Kota Medan tentang perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR yang digelar Selasa sore kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Johnson Tarigan dengan didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnain dan Hadi Suhendra serta dihadiri anggota DPRD Kota Medan lainnya. Dalam penjelasannya, Wali Kota Medan Riko Waas menyampaikan bahwa Kota Medan telah memiliki Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Tindak lanjut Perda tersebut, Pemko Medan telah menerbitkan Perwal Medan Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Menurut Wali Kota, kedua peraturan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang terminologi kawasan tanpa rokok. Namun dengan berkembangnya jenis rokok yang ada seperti rokok elektrik hasil pengolahan tembakau berbentuk cair, padat atau bentuk lainnya, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan dalam Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Konsumsi minuman beralkohol dan kurang aktivitas fisik. Merokok adalah aktivitas membakar rokok untuk dihisap dan atau dihirup asapnya, yang saat ini variasinya semakin banyak. Rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik seperti vape, IQOS, atau produksi jenis lainnya yang asalnya mengandung nikotin dan tar. Sementara Ketua DPRD Kota Medan Wong Johnson Tarigan mengatakan tujuan dari penetapan KTR adalah untuk menurunkan angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat hidup sehat. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR adalah mengenai penggunaan rokok elektrik. Menurut Wong Johnson Tarigan, setelah penjelasan Wali Kota Medan ini, nantinya akan dilanjut dengan pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terkait Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Jadi itu hanya tanggapan Wali Kota tentang ada perubahan di Perda tentang
rokok nanti akan dibentuk pansus. Tetapi sebelum itu pastinya terlebih dahulu nanti ada pandangan fraksi-fraksi. Kenapa ada perubahan? Mungkin karena rokok itu sekarang ada keluar yang baru lagi. Elektrik. Kalau dulu dia itu berupa batangan, sekarang ada elektrik, ya mungkin ada yang cair, ya kan. Kemudian ini kan perlu kita sosialisasikan juga. Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan nota pembahasan oleh Wali Kota Medan Riko Waas kepada Ketua DPRD Kota Medan Wang Chunson Tarigan. Dari Medan, Said Ilham iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Kota Medan Selasa siang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Wali Kota Medan Riko Waas menyadari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan harapan karena keterbatasan sumber daya pembangunan yang dimiliki. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini merupakan lanjutan rapat paripurna tanggal 10 Juni 2025 dengan agenda pemandangan fraksi atas penjelasan kepala daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Wang Chunson Tarigan dengan didampingi Wakil Ketua Rajudin Segala, Zulkarnain dan Hadi Suhendra serta dihadiri anggota DPRD Kota Medan lainnya. Dan juga turut dihadiri Wali Kota Medan Riko Waas, Sekda Kota Medan Wirya Al-Rahman, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan dan Camat sekota Medan. Dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan fraksi, menjelaskan bahwa fraksi-fraksi DPRD Kota Medan pada umumnya mengapresiasi Wali Kota Medan yang telah memberikan penjelasan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, khususnya terkait opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Sumut atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Dalam tanggapannya, Wali Kota Medan Riko Waas menyampaikan ada beberapa substansi pokok bersifat cukup penting dan strategis dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan untuk melengkapi evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Seluruh saran, masukan, kritikan, dan tanggapan dari masing-masing fraksi tersebut menurut Riko Waas akan segera ditindaklanjuti demi kemajuan pembangunan Kota Medan. Himbauan agar pemerintah Kota Medan mendirikan panti rehabilitasi sosial guna mengatasi fenomena angin jalanan, pengemis, gelandangan, dan PSK. Dapat disampaikan pemerintah Kota Medan sudah meresmikan rumah perlindungan sosial pada bulan Januari 2025 di Kecamatan Medan Tuntungan. Kami juga masih tetap melakukan pendataan penduduk secara berkala dan menerapkan data terpadu keberadaan sosial atau DTKS guna verifikasi pemberian bantuan sosial. Di akhir tanggapan, Wali Kota Medan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang telah menyampaikan banyak saran, masukan, dan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Dari Medan, Said Ilham iNews melaporkan. Pemirsa, PT Sukovindo Persero Rabu pagi menggelar seminar Industrial Sustainability di Grand Ballroom CW Marriott, Kota Medan. Ratusan perusahaan dari berbagai daerah di Sumatera Utara turut hadir pada seminar yang mengangkat tema pemberdayaan industri berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan. PT Sukovindo, perusahaan nasional di bidang Testing, Inspection, and Certification atau TIC yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, kembali menunjukkan perannya mendukung transformasi hijau lintas sektor. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggara seminar bertajuk Industrial Sustainability with Sukovindo di Grand Ballroom CW Marriott, Medan. Seminar yang menggandeng Gupsu yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution sebagai pembicara, diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus ajang kolaborasi antar pemangku kepentingan pelaku usaha lintas industri dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kompetensi terhadap implementasi regulasi untuk industri hijau berkelanjutan.
Budi Utomo, Direktur Layanan Industri Sukovindo, dalam menjawab isu lingkungan saat ini memaparkan langkah-langkah strategis dalam mendukung berkelanjutan lingkungan, termasuk melalui layanan jasa Green Generation yang mengintegrasikan layanan aspek lingkungan dan berkelanjutan di berbagai sektor industri. Kepala Cabang PT Sukovindo Medan, Anjar Haryasanto, juga menegaskan kesiapan cabangnya dalam mendukung sektor industri di Sumatera Utara dalam peningkatan efisiensi, daya saing, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Yang pertama adalah kami berikan jasa pengujian lingkungan dalam aspek pengujian air, udara, tanah, dan limbah ketiga. Yang kedua adalah dalam konteks kesampahan. Hari ini, ya, menurut data daripada KLHK, akan menutup sekitar 300 TPA di provinsi, kota, dan daerah. Itu tantangan sekali, dan kita hadir membantu dalam hal 3 hal. Satu adalah membantu recovery atas, ya, pemanfaatan plastiknya, kemudian recovery atas bahan-bahan metal dan logam lainnya, dan terakhir adalah recovery atas landfill gas yang bisa dijadikan untuk energi terbarukan. Terakhir, layanan jasa TIC, testing, inspeksi, dan sertifikasi PT Sukovindo wilayah Sumatera Utara cukup besar, seperti industri argo, perikanan, energi, hingga sumber daya alam lainnya. Adapun upaya PT Sukovindo dalam menjaga ekosistem dan sumber daya alam agar terus dapat dimanfaatkan di kemudian hari, PT Sukovindo berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan keberlanjutan lingkungan melalui jasanya, yaitu jasa Green Generation, seperti jasa pengurusan perizinan, jasa pengurusan dokumen, audit lingkungan, dan sampai dengan mungkin jasa proper dan lain-lainnya. PT Sukovindo melakukan diversifikasi jasa di bidang laboratorium analitis, keteknikan, audit, sertifikasi, asesmen, konsultasi, pelatihan, dan berbagai kegiatan penunjang, diantaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan terbarukan, serta teknologi informasi yang menghadirkan solusi cepat terhadap kebutuhan pelanggan di tanah air. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Senter yang terang itu mana, Bang? Lurus kaki. 3 orang kurir sabu antar provinsi tak berkutik saat dibekuk tim Sat Narkoba Polres Asahan di Jalan Desa Orika, Asahan, Sumatera Utara. 3 tersangka berinisial RKS, R, dan I merupakan warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi menemukan 1 buah karung berisi sabu sebanyak 20 bungkus kemasan teh Cina seberat 20 kg yang ada di mobil pelaku. Selanjutnya, para pelaku dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk diperiksa dan diselidiki lebih lanjut. Kepada petugas, pelaku mengaku bukan kali pertama mengantar sabu dari Tanjung Balai ke Medan dan Tanjung Balai ke Palembang, Sumatera Selatan dengan upah yang fantastis. Bila kita bisa mengamankan 3 orang tersangka, di mana ketiganya adalah warga Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Inisialnya RKS, R, dan I. Yang dimana mereka ini sudah 2 kali sebagai kurir membawa narkotika dari daerah Tanjung Balai, yang pertama menuju Medan dan Palembang. Yang pertama mereka berhasil membawa 5 kg ke Medan, 5 kg ke Palembang dengan upah 100 juta rupiah. Yang kedua ini mereka ini dapat pesanan untuk mengantar barang ke Palembang dengan berat sabu lebih kurang 20 kg dan mereka diupah 200 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Abri, iNews melaporkan. Pembunuh penjaga kebun sawit di Desa Binanga 2, Kecamatan Silang Kitang, Labuan Batu Selatan, ditangkap personel Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan. Supriyono alias Supri, skater tega membunuh korbannya, Anto 59 tahun, yang merupakan mantan rekan kerja pelaku. Pria 43 tahun ini membunuh korban lantaran tak terima dimarahi saat kembali terpergok mencuri sawit. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan ganju dan pukulan ke bagian kepala dan tubuh korban. Usai korban meninggal, pelaku mengambil barang korban
di antaranya senapan angin, ponsel, dan dompet. Sementara jasad korban ditutupi pelepas sawit kering. Pelaku dijerat pasal 338 subsidiar pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Motifnya ini si tersangka emosi akibat daripada perkataan korban yang memaki dan tidak memberikan sawit yang ditemukan oleh tersangka sehingga melakukan pembunuhan. Warga desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara digemparkan dengan ditemukannya jasad Anto di balik timunan pelepas sawit kering. Korban sebelumnya dicari keluarga karena tidak kunjung pulang. Setelah pamit akan mengontrol kebun sawit yang dijaganya. Jasad korban ditemukan sekitar 100 meter dari kebun yang biasa dijaganya. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut, hotelnya, kartu, pembunuhan, Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, investasi, silatin listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan dan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, Sholat tarawih perdana pertama sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan pengoplosan harus meninggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum Kernas anak Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun.
kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Serangkaian serangan Iran ke Israel masih terus berjalan. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Kepulan asap terjadi di sebuah gedung yang rusak akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat bergerak cepat menuju lokasi saat serangan Iran masih terjadi. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban sipil, termasuk 63 orang terluka di Tel Aviv. Selain gedung-gedung di Tel Aviv, fasilitas umum serta transportasi umum pun mengalami kerusakan parah. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan 30 rudal ke Israel. Namun sebagian besar berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Meski demikian, kantor berita milik Iran Tasnim menyebut saat serangan di Herzliya, Iran telah berhasil menghantam markas besar Badan Intelijen Mossad milik Israel. Rudal hipersonik Iran mampu membobol sistem pertahanan udara Israel. Mengutip dari Tasnim News Agency, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan keberhasilan unit-unit pasukan dirgantaranya melewati sistem perlindungan udara Israel yang paling canggih. Tehran Times melaporkan Iran menargetkan sejumlah wilayah termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Taleh menyatakan serangan terbaru Iran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel. Namun sebaliknya Israel mengecilkan dampak serangan Iran. Israel mengklaim serangan Iran hanya merusak fasilitas pendukung di sekitar gedung Mossad. Serangan rudal balistik Iran dengan nama Operasi Janji Sejati 3 ini dilancarkan secara bergelombang sebagai jawaban atas serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu dengan membombardir pusat-pusat militer dan fasilitas strategis milik Iran. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal
tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman. Tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Makannya sedikit crunchy-crunchy, bagus. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ini itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih direbus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, jamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa tuh? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Makasih Pak.